Sama kalau untuk manajemen waktu antara akademik dengan non akademik lebih ke skala prioritas. Oke. Karena yakin semua itu penting, tetapi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Mahasiswa Hebat, episode ke-8. Nah, kali ini kita akan berbincang ya dengan sosok mahasiswa yang tentunya menginspirasi banyak teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, akan berbagi tipsnya juga gimana sih caranya nanti memanajemen waktu agar yang namanya kegiatan akademik dengan non akademik bisa berjalan bersamaan seperti itu. Oke, langsung aja kita berbincang ya. Kita sapa dulu Gusti Murah Anom ya. Oke, selamat datang di Mahasiswa Hebat ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin dari Anom bisa perkenalan dulu ke teman-teman. halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurhanom. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir program pendidikan profesi nurse di jurusan keperawatan. IP? Untuk IP, untuk IP terakhir Berapa? 4,00. Wih, 4,00 luar biasa. Oke, terus event terakhir apa yang diikuti? Untuk event terakhir ini yang kemarin tahun 2024 bulan lalu itu ada kegiatan lomba NHVSC NHVSC yang di yang di Poltekkes Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Oke, sebelum kita bahas, nah kita coba tampilin CV terkait event-eventnya. Oke, nah ini salah satu eventnya tadi ya, Ya, NHVSC. Nah, coba diceritain dong ini eventnya apa sih NHVSC ini? Oke, jadi event NHVSC itu merupakan program tahunan ya dari Poltekkes Tasikmalaya berupa Oke. lomba. Untuk kepanjangan itu National Health Vocational Students Competition. Oke. Jadi di sana Pak ada lomba untuk masing-masing program studi. Kebetulan saya kemarin program studi D4 Oke. untuk sejenis lomba ujian kompetensi. Oh gitu. Ya, jadi di sana nanti ada tiga Soal-soal gitu. batch ya. Jadi yang pertama kita untuk standar level competitions itu ada ujian kompetensi teoritis menjawab soal 180, kemudian Oh iya kayak UKOM ya, iya, 180. UKOM sesuai UKOM, kemudian setelah lolos di tahap itu nanti ada OSCE. Oh, ada OSCE-nya Ada juga. OSCE-nya juga. Oke. Jadi kayak prakteknya Iya, juga ada itu. jadi di situ. setelah teori, praktek, OSCE, kemudian high level competition berbahasa Inggris, berwawancara Oke. dan juga diskusi tentang berita-berita terkini seperti itu. Oke. Nah ini diikuti berapa peserta kalau kayak gini? Kalau kemarin Poltekkes ya berarti? ya dari 38 Poltekkes, cuman yang prodi D4 kemarin kalau tidak salah 35-an orang. Berarti satu Poltekkes satu atau ada yang dua atau ada yang tiga gitu? Dia satu Perwakilannya. prodi satu, Pak. Oh satu prodi. Cuman untuk kontingen kita kemarin berangkat berempat. Berempat ya, Ya, dari berlima, sorry. oke, Berlima. dari Poltekkes Mataram ada 5 perwakilan ya Iya. untuk kegiatan NHVSC ini. Oke, luar biasa. Jadi ada tahapan, kemudian tadi kalau bicara NHVSC ada ya kayak UKOM gitu ya, UKOM-nya, kemudian nanti ada OSCE-nya Ada juga, OSCE-nya ada juga. prakteknya. Iya. Oke, ini dapat gold medalis ya, luar biasa. Cuman dapat goldnya itu di UKOM-nya teorinya aja. Oke. Ya, yang prakteknya nggak lolos. Karena lebih ada penyisiannya Iya, lagi ada ya penyisiannya tahapannya. masing-masing Oke. tahap gitu. Nggak apa-apa, tapi kan ini udah dapat gold nih. Artinya bisa mengalahkan peserta-peserta yang lainnya untuk mendapatkan gold medalis ini. Oke, kemudian ini ada juara harapan 2 lomba triase ya. PHNEC Surakarta tahun 2024 juga ini. Iya. Apa ini? Untuk itu lomba gawat darurat. Jadi kita sama juga jawab soal. Di situ nanti ada soal tentang kasus-kasus gimana sih pasien-pasien mana yang kita kelompokin untuk triase, Pak. Oke, Seperti itu. prioritasin gitu Iya. kan triase. Kebetulan kemarin di situ ada 20 peserta Mm-mm. yang kita sama sebenarnya nilainya, Pak. Oke. Sama nilainya sama-sama 92, Nah. cuman cepet-cepetan. Oke. Saya waktu itu berapa menit ya? 14 menit Oke. untuk mengerjakan 50 soal triase. Tapi yang lain Tapi maunya lebih waktunya cepet tadi lagi. sekaligus ya, maksudnya secara kolektif berapa waktunya Iya, selesainya samaan. untuk mengerjakan tadi Iya. ya. Oke.
50 soal 50 menit sebenarnya waktunya, cuman Oke. kemarin ya kalah cepat di waktu aja sih. Oke, tapi luar biasa ya. Oh, ada lomba kayak gitu juga Iya, ya. Ini penyelenggaranya siapa ini? Maksudnya dari Poltekkes Surakarta. Surakarta. Ya, tapi yang ini nggak pergi ke tempatnya, nggak pergi ke Surakarta, Oh, di lewat Zoom online. aja iya, Oke, online ya. luar biasa. Juara harapan 2 ya, Triase. Oke, kemudian berikutnya ada juara 2 lomba karya tulis ilmiah. Ini di tingkat Poltekkes Poltekkes ya Mataram, berarti ya. iya. Oke. Kemudian terbaik satu mahasiswa berprestasi Poltekkes tahun 2023. Nah, ini bicara mahasiswa berprestasi sebenarnya apa sih kriterianya mungkin biar teman-teman khususnya mahasiswa yang baru ini bisa masuk nih kriteria mahasiswa berprestasi itu. Iya, jadi sebenarnya kan mahasiswa berprestasi itu banyak kriterianya. Hmm, Kan ada yang pertama baik itu akademik maupun non akademik kan Pak. Oke. Ya, jadi tentunya untuk akademik itu indeks prestasi, IPK Itu yang terakhir, dilihat. kemudian sertifikat-sertifikat berhubungan dengan akademik, yang non akademik juga. Selain itu yang paling penting adalah produk sih Pak, Oh, produk harus penelitian. oke. Ya. Produknya harus Sama ada gitu. cakap berbahasa Inggris. Oke, mahir bahasa Inggris itu ya. Oke, bicara produk apa produknya yang Anom buat Kemarin itu? eh, lebih ke game sih Pak untuk Hmm. meningkatkan pengetahuan tentang BHD. Oh, Games BHD tapi tambah dikemas dalam bentuk dalam game gitu. game. Oke, luar biasa ya Anom ini. Makanya saya pribadi sering ya kalau ada perlombaan apa gitu pasti begitu ada delegasi mungkin dari perawat pasti salah satunya Anom ini yang akan muncul namanya gitu ya. Jadi salah satu yang familiar di saya ya. Oke, kemudian silver medalist ini NHVSC juga di Sama tahun tahun lalu 23 ya. 2023. Oke. Kemudian juara satu IPE IPC Forkompi. Ini ormawanya apa yang For diikuti Anom ini? saya HMC sih Pak. Oh, Kalau HMC. yang Forkompi kan Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Hmm. Indonesia. Jadi di situ kemarin lomba IPI IPC kolaborasi sama Agis juga yang tadi Oke, ya sama Agis. sama Agis juga kita kolaborasi kasus gimana menyelesaikan satu permasalahan dalam apa namanya berbagai disiplin ilmu seperti itu Oke, dari jadi dikasih keperawatan kasus, iya. kemudian dicari Telah Mas ini. solusinya Iya. bareng-barengnya. Dari keperawatannya seperti apa, dari kebidanan seperti apa, kemudian dijadikan satu seperti itu Pak. Oke, keren keren keren. Juara satu lagi Juara ini ya satu. di tahun 2023. Oke, kemudian ini ada penerima dana PPKM. Ya, ini PPKM ini sebagai info ini salah satu pendanaan dari Poltekkes ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di tingkat Poltekkes. Jadi akan diberikan disuruh mahasiswa diminta untuk membuat suatu Produk produk penelitian. penelitian seperti itu ya. Ini dapat penerima dana juga. Kemudian terbaik 3 mahasiswa berprestasi tahun 21 juga Ketua HMC Keperawatan tahun 21 21. tahun 2022 ya. Kemudian enumerator penelitian dosen Poltekkes Mataram. Oh, ikut juga. Iya. Oke. Sering ikut bantu-bantu kayak enumerator ngambil data dosen. Apa sih asiknya apa kalau bantuin dosen penelitian itu? Hah? Asik, tambah pengalaman atau gimana ya? Selain dari tambah pengalaman mungkin biar jadi motivasi ya Oke. iming-iming dana uang gitu transportasi segala macam Oke, ya. karena dapat juga Iya ya. dapat uang juga lumayan buat bantu-bantu kegiatan kuliah segala macam. Oke, keren Selain makanya. kita ya selain kita belajar tentang proses penelitian kan Pak. Jadi di situ kita belajar bagaimana cara mengambil data, juga mungkin nanti diminta untuk bantu ngolah data segala macam. Oke, nah itu salah satu poin pentingnya ya. Jadi karena dengan adanya ikut kegiatan yang diadakan misalnya dosen, penelitian dan sebagainya, ini selain nambah pengalaman ya tadi nambah cuan juga ya. Kemudian ya salah satunya pengalaman tadi jadi ada gambaran gitu ya. Artinya oh penelitian tuh seperti ini sehingga nanti ketika proses penelitian ya lebih paham paham. gitu ya. Ini Betul. ngomong-ngomong Anom semester berapa sih? Profesinar sekarang semester Profesional. 1. Terus oh ya udah tinggal praktek aja Tinggal ya, praktek praktek-praktek aja. aja ya, udah nggak ada skripsi. Iya. Skripsi udah lewat gitu ya, Sudah terlewati. sudah terlewati. Oke, dengan berbagai event yang sudah dilalui atau diproses oleh Anom ini, kira-kira mana sih yang menurut Anom paling menarik gitu? Apa? Untuk yang paling menarik sih NAVSC ya karena selain kita bisa jalan-jalan ke kota orang, Oke. kota Tasikmalaya kebetulan di NAVSC-nya, selain itu juga Punya kenalan baru iya, mungkin? ya kenalan baru, kemudian kita tertantang untuk belajar lagi karena kan satu jalur ya sama jurusan. Oke. Apa namanya?
kita jadi lebih banyak tahu gitu dari jurusan lain tuh kayak gimana sih Poltekkesnya gitu Pak. Oke. Sharing segala macam. Ya, jadi dapat sharing ilmu dari teman-teman Poltekkes yang Iya, lain ya. betul. Oke, di NHVSC. Ini cuman ini emang khusus dari Tasikmalaya ya untuk Iya, penyelenggaranya ya. khusus Tasikmalaya. Oke, oke, oke. Oke, kemudian dengan berbagai event tadi, kira-kira apa sih tantangan terbesar menurut Anom tuh untuk mencapai proses-proses yang ini tadi ya, juara-juara dan sebagainya? Tantangan terbesar lebih ke tekad sih Persiapan. Pak. Iya, Oh, tekadnya. persiapan. Tekad karena saya pribadi kalau nggak ada motivasi itu sedikit males gitu. Oke. Ya, karena Terus cepat bosan Oke, gitu. siapa yang motivasi? Maksudnya kan sedikit males, kurang termotivasi. Siapa sih sebenarnya yang memotivasi khususnya untuk ya tadi untuk ikut kegiatan dan sebagainya? Ada Ada. Kalau di lingkungan sih keluarga pastinya Pak. keluarga. Keluarga Oke. pastinya. Kemudian Pacar mungkin? Iya, iya. jomblo-jomblo Oh, guys. jomblo, oh jomblo. Quality jomblo ini. Oke, jadi dari keluarga Iya, pastinya ya keluarga. mendukung untuk Karena ikut. dari ikut kegiatan-kegiatan Hmm, selain pengalaman tentunya kan ini ya finansial membantu segala macam gitu Pak. Oke, karena dapat hadiah, Karena dapat iya hadiah hadiah juga membantu. ya ketika menang dan sebagainya. Nah, kira-kira nyambung nih dengan NHVSC tadi. Persiapannya berapa lama sih untuk ikut ketika ada kegiatan seperti ini? Iya. Untuk kegiatan HNAVSC ini karena kita sama-sama tahu Poltekkes mendadak dan mendidik. Oke, udah ada mendidik. Kebetulan itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Oke, Iya. prepare-nya seperti itu Prepare-nya ya. segala macam baca dari kan kita review ulang tuh Pak dari materi Oke. semester 1 kan. Hmm. Dari semester 1 sampai semester 8 ini. Jadi benar-benar mengulang kembali dan belajar lagi ulang untuk yang soal-soal ujian kompetensi seperti itu Pak. Oke. Terus ada nggak sih peran dari Poltekkes sendiri terkait tadi arah event-event ini? Tentunya pasti ada ya Pak, karena dari Poltekkes Mataram pasti untuk akomodasi segala macam kan dari Oke. kampus. Kemudian untuk fasilitas kita berlatih, berpraktik bagaimana caranya OSCE itu kan juga kita belajar dari kampus Pak. Juga. Oke. Ya seperti itu. Semacam fasilitas-fasilitas seperti itu yang diberikan oleh kampus. Kampus ya Iya, untuk mendukung untuk kegiatan mendukung event-event kegiatan. tadi ya. Iya. Oke, ada nggak sih sosok yang menginspirasi dari si Anom ini? Siapa kayak bebas gitu ya? Ada nggak sosok inspirasinya gitu jadi panutan? Lebih ke motivasi sih Pak mungkin. Siapa? Kalau motivasi sih keluarga, my grandma. Oke, dari Karena keluarga ya ya. dengan tekadnya berapi-api untuk biar kita sukses itu kita juga jadi lebih terpacu untuk mengejar apa yang kita inginkan gitu Pak. Emang apa sih habis lulus ini mau kerja atau mau kuliah lagi atau gimana nih? Kalau Rencananya? saya rencana Hmm. mau lanjut S2, Oke, lanjut. ya lanjut Oke, S2. amin. Kalau enggak lanjut kerja dulu Kerja gitu. dulu. Iya. Oke. Intinya yang terbaik ke depannya sih Pak. Oke, Iya. ikuti aja ya alurnya Iya ikuti nanti. alur edit flow. Oke, tapi dua-duanya bagus ya. Mau kerja dulu bagus atau mau kuliah dulu juga nggak apa-apa ya. Karena kalau kerja itu jauh. Ini pengalaman saya ya. Kalau kerja dulu otomatis punya pengalaman ya, punya pengalaman. Terus juga sudah punya uang saku sendiri kan tentunya. Nanti kuliah juga akan lebih enak. Tapi kalau mau kuliah dulu juga enak karena apa ya fresh graduate bener-bener ilmunya itu masih hangat ya masih fresh ya tentu akan lebih mudah untuk mengikuti berbagai aktivitas kegiatan S2-nya. Oke, nah dengan berbagai aktivitas tadi baik yang akademik maupun non akademik pernah nggak sih ngerasain Anom tuh jenuh gitu? Sering banget. Sering banget. Sering banget kalau jenuh pasti ada setiap malam malah Oke. kayak capek, bosan. Tapi yang kita ingat kalau kita sudah dipilih atau dipercaya untuk menjadi delegasi baik itu lomba apapun itu ataupun perwakilan dari kampus, itu pasti kita sudah dipercaya dan terbaik dari antara yang terbaik. Jadi Oke. kita harus memberikan juga yang terbaik gitu Pak. Iya, Kalau jadi saya motivasinya itu sih. effortnya ya Iya. di situ ya karena
kampus sudah percaya Iya. ke Anom, ya Anom memberikan yang terbaiknya. terbaik. Karena kan persepsi orang beda-beda ya Pak. Hmm. Jadi eh, apa namanya, kita harus memberikan yang terbaik juga intinya gitu sih. Ya. Intinya berusaha ya tadi karena amanah ya, jadi harus sesuai. Oke, dengan kegiatan-kegiatan tadi ada nggak sih mungkin rutinitas Anom yang khusus gitu? Kalau tiap pagi itu ngapain sih? Bangun paginya terus ngapain? Untuk kegiatan sebenarnya reguler aja sih Pak, sama seperti saya yakin juga teman-teman kayak kayak saya. Hah, Pagi bangun, persiapan mandi. Kalau yang sekarang kebetulan lagi dinas, heeh, sebelum berangkat dinas kita sembahyang dulu, berdoa. oke. Itu kemudian ya berangkat dinas, kerjakan tugas. Main Ya, HP juga reguler. ya, Ya main HP dong tetap Pak. ya. Harus kita memberikan kabar. Oke, jadi tetap ya, maksudnya anak-anak sekarang kan Gen Z ini ya tetap aja, pokoknya nggak bisa lepas dari HP ya aktivitas. Tapi selama yang positif kan nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke, kemudian kira-kira harapan Anom sendiri nih, dengan kampus Poltekkes Mataram ini seperti apa sih? Harapannya semoga Poltekkes Mataram ini tetap menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, kemudian tetap bisa mengayomi kita sebagai mahasiswa untuk terus berkarya dan menjadi yang terbaik ke depannya, karena saya yakin banyak sekali potensi-potensi Pak di sebenarnya di jurusan, khususnya ya di jurusan keperawatan. Karena saya yakin seperti yang Bapak bilang tadi, anom-anom terus gitu. Tapi sebenarnya mereka itu banyak sekali potensinya yang takut untuk dikembangkan Pak, karena Oke, ini mereka nggak tahu ya, mungkin insecure, takut nggak bisa kayak saya mungkin seperti itu. Tapi banyak yang nanya, Kak gimana sih caranya kayak gini biar kayak kakak gitu. Tapi motivasi mereka untuk nggak pede gitu beda kali sih ya? ya, kurang pede. Jadi sampai sekarang sebenarnya sudah ada tapi belum terlalu nampak untuk Oke, gitu, jadi gitu, udah ada penerusnya. calon-calon ya, calon-calon penerusnya udah ada dan banyak tadi, cuman mungkin kurang Kurang pede ya, digali. jadi kurang digali. Jadi mungkin merasa kemampuan saya udah di level yang sama nggak sih untuk up gitu ke ya di level Poltekkes ataupun nanti di luar Poltekkes gitu ya mungkin ya. Sebenarnya kalau kita tekun dan niat itu sebenarnya bisa aja sih Pak. Semua hal itu kalau kita niat, tekun dan juga berusaha pasti akan ada jalan. Punya kesempatan yang Seperti itu. sama Semua gitu punya ya. kesempatan yang sama. Oke, menarik ya pembicaraan dengan Anom. Kita masuk ke sesi kedua yaitu game ya, jawab cepat ya. Silakan Anom nanti menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ini pertanyaannya nggak terkait Ukom jadi cukup aman ya harusnya. Oke. Oke, yang pertama adalah hal pertama yang Anom pikirkan saat bangun pagi itu apa sih? HP. HP, pegang HP. Apa yang dicek ini? WhatsApp sih Pak. WhatsApp. Oke, mungkin ada info penting gitu ya. Iya betul. Oke. Berikutnya, mana yang lebih seru, shift malam atau shift pagi? Shift malam. Shift malam. Kenapa? Alasannya? Karena kalau kita shift pagi tuh banyak banget tindakan yang kita lakuin kan Pak. Selain Kalau itu malam? jarang banget kita istirahat. Kalau malam bisa sedikit santai, kemudian bisa berbincang-bincang dengan perawat-perawat yang ada di sana. Oke, jadi dapat mengeksplor ilmu juga ya dari senior ya. Oke, malam lebih menarik. Mungkin ada cerita seru mungkin di malam pernah ketemu apa gitu kalau di rumah sakit. Ada nggak cerita Kalau lebih ke horor sih Pak. horor? Pernah tapi ya. Pernah dari Apa-apa coba? kegiatan dari D4 itu. Eh, Dulu saya praktik di ruang Pantai Pink di RSUD provinsi. Oke. Waktu itu piket malam lagi ngoplos obat. Hmm. Kebetulan ruangan itu katanya memang agak sedikit ada horornya. Oke. Nah, kebetulan saya ditinggal sendiri nih ngoplos obat sama Oke. perawatnya. Ya, Biasanya kan kalau malam memang yang jaga dikit ya. sedikit. Oke. Lagi ngoplos obat, tiba-tiba terdengar suara cekikikan gitu loh Pak. Oh, oke. Iya kayak Mbak Kunti. Oke. Nah, jadi saya kaget, saya pastiin lagi kan. Terus pas saya enggak terlalu hiraukan. Teman saya datang, Heeh. lagi dia cekikikan kayak gitu. Oke, Jadinya jadi emang beneran ya gitu mereka dia dengar gitu, Heeh. yang teman saya yang satunya, jadinya Oke. ya berarti emang ada. Jadi kita kabur langsung pindah ruangan. Ya, itu salah satu hal menarik ya, karena rata-rata pasti ada ya, Iya, maksudnya Pak, karena kan mahasiswa. tempat itu lah Pak,
tempatnya hidup dan mati. Ya, Rumah sakit. benar, karena rumah sakit. Jadi memang banyak lah. Wah, di medsos juga pasti banyak ada yang mungkin kursi roda jalan dan sebagainya. Dan ini memang fakta ya. Mahasiswa praktek terus ketemu dengan hal yang seperti itu ya salah satu yang Iya. biasa ya. Tapi seru juga sih Pak. Tapi seru ya, dapat akhirnya ada cerita gitu ya Iya. bahwa oh pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Malahan kita cari sih. Oh dicari malahan, sok pemberani. Nanti dikasih kabur. Oke, dikasih lihat dia menunjukkan diri malah kabur nanti. Oke, menurut Anom nih pertanyaan berikutnya, satu hal yang penting dimiliki oleh perawat itu apa sih? Satu hal yang paling penting menurut Anom. Caring sih Pak. Caring. Peduli. Karena yang kita rawat adalah manusia, bukan benda mati. Jadi Oke. kita perlu sangat peka terhadap baik itu lingkungan maupun kondisi pasien. Oke. Ya, biologis, psikologis, sosial dan juga spiritual. Holistiknya ya. Holistik biologis. Jadi nggak bisa kita remehin gitu ya keluhan Benar. pasien karena masing-masing beda-beda juga Beda-beda. ya. Oke, caringnya. Oke, berikutnya. Camilan favorit saat begadangnya apa sih? Mungkin ngerjain askep kayak gitu. Apa? Basreng. Oh, basreng. Pedas. Intinya semua yang pedas saya Oh, yang Pak. pedas. Oh, Iya. konsumsi pedas. Pantas ya di Lombok ini salah satu masalah tertingginya adalah gastritis. Ternyata mahasiswanya aja doyan yang pedas-pedas gitu. Oke, berikutnya tempat belajar paling nyaman menurut Anom Di kamar. di kamar. Ada apa sih di kamar itu? Karena saya tipe orang yang nggak bisa terlalu ribut sih Pak kalau Oke. belajar itu. Jadi fokus satu tujuan itu belajar baca. Kalau sebenarnya bisa musik cuman nggak terlalu fokus. Oke, terdistraksi ya, malah terganggu nanti Iya. ketika ada musik dan sebagainya. Tipikal yang kayak gitu. Oke, berikutnya. Siapa dosen favorit di Poltekkes Mataram? Nah, ada nggak? Berat berat. Kalau Boleh. di jurusan keperawatan, perawat dulu ya Pak. Boleh. Di perawat itu Ibu Mira Utaminingsih. Oh, Bu Mira. Karena benar-benar menginspirasi. Beliau kan juga lulus S2-nya di Australia. kalau Oke, tidak salah. Kemudian Australia. cara menjelaskannya sangat cepat masuk di otak. Oke, gitu ya. Jadi tertata, rapi. Cuman memang beliau kalau kita melakukan kesalahan kan memang agak tegas. Tapi itu bentuk dari mendidik. Mendidik mahasiswa. Jadi kan kayak kalian gitu. kalau misalkan bilang Bu Mira galak, tidak salah. Ya, itu sisi lain ya, sisi lain dosen Sisi tuh kayak lain. gitu ya. Di satu sisi galak, tapi sisi lainnya memang dia karena ya tadi konsen untuk mendidik mahasiswa biar lebih patuh ya, intinya kayak gitu. Luar biasa. Oke, terus menurut Anom nih, tindakan medis yang paling sulit mungkin yang Anom kerjakan gitu. Kira-kira apa sih? Atau yang paling penuh tantangan gitu. Apa NGT kah atau apa Iya, gitu? NGT sih Pak. NGT? NGT. Hmm. Karena sering kali salah masuk tuh Pak. Oke. Kadang ke paru-paru takut cyanosis pasiennya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya Tricky banget ya. ya tricky, lebih tricky sih. Harus sering-sering belajar. Oke, pemasangan gitu ya. Oke, berikutnya, kira-kira ada nggak sih film atau buku favorit Anom ini? Saya tipikal orang yang tidak terlalu baca Pak. Oke, Nggak terlalu suka baca, tapi film suka kalau film? banget. Avenger. Avengers. Apanya, sosok apanya yang diinspirasi? Bukan menginspirasi, suka lihat aja Pak. Suka aja. Karena seru Captain gitu ya. America, ya. Dan itu berseri kan, jadi ngikutin berarti ya. Ikutin banget Captain America sih. Captain Amerika khususnya ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Kita sudah masuk ke sesi yang terakhir yaitu closing statement. Nah, kita coba dengarkan dari Anom ini di 60 detik ya. Silakan Anom berikan tips untuk para penonton podcast ini kira-kira agar bisa jadi kayak sosok Anom ini ya yang bisa punya berbagai ikut kegiatan event-event akademik, kemudian non akademik juga ya. Dan tadi sekali lagi manajemen waktunya biar bagus gitu kayak gimana sih tipsnya? Silakan. Oke. Jadi tips dari saya lebih ke kalian tekun untuk menjalani apapun yang ingin kalian tuju karena dengan kita tekun dan berusaha itu pasti ada jalan. Memang di setiap kegiatan atau sesuatu hal yang ingin kita capai pasti bakalan ada batu kerikil yang menjadi hambatan, tapi kalian hempaskan batu kerikil itu dan
kalian Fokus gitu. fokus pada tujuan kalian, karena itu hal yang ingin kalian tuju, jadi harus sesuai dengan poin yang kalian inginkan gitu. Oke, jadi selalu ingat gitu ya, apa sih tujuan kalian itu. Jadi ngejarnya ya itu tadi. Mungkin kalau ada malas-malasnya ya dilurusin Iya. lagi Tekun sih Pak ya. tekunnya itu ya. Sama kalau untuk manajemen waktu antara akademik dengan non akademik lebih ke skala prioritas. Oke. Karena yakin semua itu penting, tetapi kita prioritaskan mana yang benar-benar krusial, semisal nanti mana yang kita tidak kerjakan akan menimbulkan masalah seperti itu. Jadi kita kerjakan mana yang benar-benar krusial dan prioritas. Pasti bakalan selesai semua, cuman kita tata dulu mana yang akan saya lakukan terlebih dahulu seperti itu. Oke, tekun sama prioritas ya. Ini adalah tips dari Anom agar bisa memanajemen waktu dengan baik ya. Oke, luar biasa ya narasumber hari ini bersama Anom dengan berbagai prestasinya khususnya ya. Tadi kita sudah simak sharing-sharingnya. Oke, mudah-mudahan banyak terinspirasi ya, bisa menginspirasi teman-teman khususnya yang penonton podcast kali ini. Dan untuk Anom, terima kasih sudah hadir di podcast Mahasiswa Hebat. Semoga apa yang direncanakan berikutnya lancar dan sukses ya. Siap. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya bersama mahasiswa-mahasiswa hebat lainnya ya. Jangan lupa untuk stay tune di channel podcast Mahasiswa Hebat. Oke, sampai jumpa. Bye guys.